Drama tentang kisruhnya kondisi internal Manchester United tampaknya masih berlanjut. Terlebih setelah setan merah dipaksa angkat kaki dari Liga Champions oleh Atletico Madrid. Hal yang kemudian membuat ketegangan di antara para pemain semakin menggila. Namun kali ini bukan soal Ronaldo, melainkan Bruno Fernandes. Ya, rekan setim CR7 di timnas Portugal itu kini dianggap sebagai sumber masalah utama selama ini. Hingga membuatnya beralih menjadi public enemy bagi para pemain United lainnya. Lantas apa yang sebenarnya terjadi pada kondisi internal Manchester United? Simak ulasannya berikut ini. Musim ini bisa dibilang menjadi musim yang rumit bagi Manchester United. Bagaimana tidak, di luar permainan yang sangat tidak konsisten, tersiar kabar bila kondisi internal setan merah saat ini bisa dibilang sangat panas, sepanas mulut debt collector pinjol. Hal itu ditengarai ketidakmampuan oleh maupun pelatih sementara saat ini Ralf Rangnick untuk mengontrol ego para pemain. Ya, sebenarnya kondisi ini telah berlangsung cukup lama, namun baru terekspos sekarang, terutama sejak kehadiran Cristiano Ronaldo. Nah, awalnya banyak yang mengaitkan bila panasnya kondisi internal MU penyebabnya adalah Ronaldo. Ditambah berbagai isu yang menyebut bila Rangnick tidak disukai oleh para pemain. Namun kini, menurut laporan The Independent, bila sejatinya masalah utama MU selama ini adalah Bruno Fernandes. Ya, playmaker asal Portugal itu kini dianggap mengganggu permainan tim secara keseluruhan. Pasalnya Bruno dianggap selalu mencari umpan ajaib dan ogah menggiring bola, serta terkadang menolak untuk mengambil opsi sederhana. Memang tak bisa dipungkiri bila kontribusi Bruno sejak didatangkan pada Januari 2020 silam itu terbilang besar. Bahkan harus diakui jika pemain 27 tahun adalah sosok yang signifikan bagi permainan MU selama ini, di mana ia telah mengemas 49 gol dan 39 assist dari 117 penampilan di semua kompetisi. Namun di musim ini, penampilan pria Portugal itu seolah drop, terutama sejak bergabungnya Ronaldo dan tim diambil alih Ralf Rangnick, di mana ia yang mencetak 9 gol dari 37 penampilannya di semua kompetisi musim 2021-2020 dan tampil inkonsisten. Hal itu ditengarai ia tak mampu dianggap sebagai pemain kelas 2 dan ingin tetap menjadi pusat perhatian kendati ada Ronaldo di tim. Jika hal itu benar adanya, sungguh itu adalah sikap yang kekanak-kanakan dari seorang pemain yang bahkan belum memenangkan trofi besar sepanjang karirnya. Ya, lebih lanjut kini Bruno seolah terkena imbas dari sikap soknya tersebut, di mana banyak pemain yang kini telah sadar dan beralih mendukung Ronaldo sepenuhnya. Terlebih saat CR7 mencetak hat-trick ke gawang Tottenham, terlihat banyak pemain MU yang menunjukkan rasa hormat dan respeknya terhadap kapten timnas Portugal itu, hingga membuat anggapan bila Ronaldo lebih gacor saat ada Bruno, dan saat Bruno kembali ke tim kala jumpa Atletico, Ronaldo kembali tidak menemukan peluang matang di depan gawang. Mungkin itulah sebabnya Bruno kerap menjadi cadangan di timnas Portugal. Nah, selain permasalahan ego, The Independent juga melaporkan bahwa beberapa pemain di MU disebut menggambarkan sosok Bruno sebagai pemain yang tidak bisa dilatih karena sang playmaker dianggap tidak bisa mengenali pendekatan taktikal yang berbeda untuk setiap permainan. Padahal, sebagai salah satu pemain top, Bruno seharusnya tahu kapan harus beralih dari satu pendekatan ke pendekatan lainnya. Hal ini ditambah dengan kegemarannya untuk selalu mencoba sesuatu hal yang berbeda, yang terkadang bisa membuat frustasi para penggemar dan rekan satu timnya sendiri. Ya, situasi yang terjadi dengan Bruno sampai mendapat komentar dari legenda setan merah, Ian Wright, yang meminta Bruno bisa bersikap lebih tenang karena bagaimanapun juga ia berstatus sebagai wakil kapten di MU. Dia terlihat seperti seorang perfeksionis, jika semuanya tidak berjalan dengan sempurna dia akan marah, kata Ian Wright dikutip dari Sport People. Sementara itu, Andy Cole juga mengaku kecewa dengan Bruno Fernandes yang tampil buruk sejak kedatangan Cristiano Ronaldo musim ini, di mana ia berujar bila sang playmaker itu terlalu khawatir tentang statusnya sebagai pusat perhatian di tim.
Kondisi saat ini lucu, Ronaldo kembali dan sepertinya seluruh permainan Fernandes telah berubah. Saya melihatnya musim ini, sejak Ronaldo kembali, dia bukan pemain yang sama seperti musim lalu. Anda melihat itu dan berpikir, mengapa Fernandes memiliki kualitas? Dia tidak perlu khawatir apakah Ronaldo ada di tim, karena mereka berdua pemain berkualitas yang menginginkan hal yang sama. Tapi bentuk penampilan Fernandes telah berubah sejak Ronaldo kembali. Tampaknya dia terlalu takut kehilangan sesuatu, ucap Cole dikutip dari Daily Mail. Ya, kritikan deras untuk Bruno juga mengalir deras di media sosial. Hal itu terjadi usai laga melawan Atletico di leg kedua 16 besar UCL, di mana para warganet menganggap bila sosok Bruno tak memiliki magis di laga-laga besar United. Kini menarik ditunggu apakah Bruno mampu meredam egonya dan mampu memperbaiki sikapnya. Bila tidak, siap-siap saja ia akan menjadi public enemy bagi publik Old Trafford. Jadi itulah tadi pembahasan tentang drama ketegangan di internal Manchester United, terutama soal Bruno yang kini dianggap sebagai biang masalah utama di dalam tim.